payudara dibandingkan dengan wanita tanpa ada riwayat kanker payudara di keluarganya. Nah, salah satu gen yang diturunkan dari keluarga yang memiliki riwayat kanker payudara itu adalah gen BRCA1 dan BRCA2. Nah, yang mana kedua gen ini itu dikenal sebagai penekan tumor dan membantu mempertahankan stabilitas DNA dan juga mengontrol pertumbuhan sel-sel baru. Nah, apabila gen tersebut itu tersebut dalam tubuh manusia ini itu mengalami gangguan, perubahan fungsi dan bermutasi sehingga fungsinya itu akan terganggu, maka akan berisiko terkena kanker payudara. Nah, yang kedua ini karena faktor hormonal. Nah, paparan hormon yang dihasilkan ovarium, yaitu hormon estrogen, itu emang sudah dikenal banget sebagai faktor utama dalam perkembangan kanker payudara. Jadi, semakin banyak terpapar hormon estrogen, itu eh, seorang wanita tuh semakin rentan terkena kanker payudara. Nah, hormon estrogen yang menempel pada sel dengan bakat kanker itu bisa menyebabkan sel tersebut itu membelah lebih cepat, terus menyebabkan sel tersebut itu eh, lebih tumbuhnya abnormal dan menjadi cikal bakal kanker. Nah, biasanya faktor yang dapat meningkatkan hormon estrogen itu seperti kayak menstruasi dini, terus terlambatnya menopause, terus usia kehamilan tua kan biasanya udah nggak boleh ya hamil di atas 30 tahun. Terus wanita yang menyusui bayi dengan durasi yang singkat. Nah, seperti itu. Yang mana keadaan tersebut itu dapat meningkatkan exposure wanita, tekanan gitu terhadap wanita terhadap reproduksi hormon dan resiko kanker payudara. Nah, yang kedua ini ada papa radiasi. Nah, seperti sinar X atau radiasi dari pengobatan kanker, itu dapat merusak DNA dalam sel-sel tubuh. Nah, kalau misalkan DNA sel-sel DNA di payudara itu rusak, sel tersebut itu bisa kehilangan kemampuan untuk mengontrol pertumbuhannya. Selanjutnya gaya hidup, yaitu seperti asupan alkohol yang berat, terus obesitas, merokok, pola makanan yang eh, tidak baik, terus jarang olahraga itu merupakan contoh gaya hidup yang tidak sehat dan dapat berkontribusi yang signifikan gitu terhadap resiko kanker payudara. Jadi next. Ya, baik. Selanjutnya ini ada stadium pada kanker payudara. Untuk yang pertama ini ada karsinoma in situ. Untuk karsinoma in situ ini terbatas pada kelenjar penghasil susu di dalam payudara. Jadi belum menyebar ke jaringan payudara di sekitarnya. Lalu untuk stadium satu ini, tumornya itu berdiameternya lebih kecil atau sama dengan 2 cm. Nah, untuk yang stadium 2 itu antara 2 sampai 5 cm. Lalu untuk stadium 3A-nya itu eh, berdiameternya lebih dari 5 cm. Lalu untuk pemeriksaannya bisa dilakukan pada kelenjar getah bening. Nah, untuk stadium 3B itu ukurannya bisa berapapun, lalu menyebar ke kulit, tulang otot, pada dada, lalu di kelenjar getah bening juga bisa ditemukan. Lalu untuk stadium 4-nya, tumor ini sudah bermetastasis ke tempat-tempat atau organ-organ lain seperti paru atau kelenjar getah bening atau ke tulang. Next. Iya, cara menentukan stadium selain yang sudah disebutkan tadi itu bisa dengan sistem TNM. Untuk T-nya ini tumor atau benjolan, jadi yang diukur adalah benjolannya. Lalu untuk N-nya ini nodes atau kelenjar, jadi dihitung berapa eh, ada ada berapa kelenjar yang ada di payudara. Lalu untuk metastasisnya ini tumornya sudah menyebar ke mana saja gitu. Bisa di next. Ya, untuk manajemen dan Baik. terapi itu bisa yang pertama dilakukan pembedahan payudara, jadi diambil eh, tonjolan atau jaringan
jaringan dari kankernya, lalu blood test, pemeriksaan lengkap darah, lalu mamograf, ini payudaranya di X-ray, lalu pembedahan kelenjar limfa. Ini bertujuan untuk mengurangi risiko infeksi. Lalu dilakukan juga systemic treatment. Jadi dokter ini menggunakan obat yang diberikan dalam bentuk pil atau injeksi untuk mencapai sel kanker yang telah menyebar gitu. Lalu bisa dilakukan juga terapi hormon. Ini eh, yang digunakan adalah hormon estrogen. Ya, baik. Eh, Terima kasih kepada kelas A atas presentasinya. Dari kelas B bisa ditutup dulu share screen-nya. Untuk kelas B silakan share screen konsep asuhan keperawatan. Ya, teman-teman bisa di share screen asuhan keperawatannya. Ya baik, di sini kita masuk ke pengkajian atau konsep dasar asuhan keperawatan. Pertama ada identitas pasien, yang kedua ada anamnesia, yaitu kebanyakan dari kanker ini ditemukan jika telah teraba oleh wanita itu tersendiri, maka pasien akan datang dengan keluhan rasa sakit, tidak enak atau tegang di area sekitar payudara. Yang ketiga ini ada riwayat kesehatan saat ini. Biasanya klien masuk ke rumah sakit karena merasakan adanya benjolan yang menekan payudara, adanya ulkus, kulit berwarna merah dan mengeras hingga bengkak dan nyeri. Lalu yang keempat ada riwayat kesehatan dahulu, yaitu pemakaian obat-obatan, termasuk pil KB, jangka waktu yang lama dan riwayat minors atau jumlah kehamilan, abortus, dan riwayat. Ya, slide selanjutnya. Yang kelima dari riwayat kesehatan keluarga. Ada yang keluarga yang mengalami karsinoma atau mama ini pun keluarga kalian pernah mengidap penyakit kanker lainnya seperti ovarium dan kanker cervix. Yang keenam ada pemeriksaan fisik dilakukan mulai dari kepala sampai kaki dengan melihat segala kelainan dan tidak kenormalan yang ada pada tubuh pasien. Yang ketujuh ada pemeriksaan kesehatan fungsional seperti aspek fisik, biologis, psikososial, dan spiritual. Yang delapan ada pengkajian psikologis pada perawatan paliatif dan pemeriksaan penunjang. Iya, diagnosa keperawatan ini dari kanker paliatif. Kanker payudara ini ada yang pertama ada nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf, lalu ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya jalan napas, lalu ada nausea berhubungan dengan efek agen farmakologis, yang keempat ada ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Selanjutnya, intervensi keperawatan adalah segala bentuk terapi yang dilakukan oleh perawat berdasarkan pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan pencegahan pemulihan dari kesehatan klien individu, keluarga, dan komunitas.
Lalu ada implementasi keperawatan, merupakan tahap keempat dari proses keperawatan di mana rencana keperawatan dilaksanakan dan melaksanakan intervensi atau aktivitas yang ditentukan. Pada tahap ini, perawat siap untuk melaksanakan intervensi dan aktivitas yang telah dicatat dalam rencana perawatan klien. Lalu evaluasi perawatan. Tahap evaluasi ini menentukan kemajuan pasien terhadap pencapaian hasil yang diinginkan dan respon pasien terhadap dan keefektifan intervensi keperawatan, kemudian mengganti rencana keperawatan jika diperlukan. Selanjutnya. Kayak, oh ya, ini gini, gitu ya. Ya, selanjutnya ada prosedur tindakan. Ya, terima kasih kelas B atas presentasinya. Bisa dilanjutkan untuk kelas RI. Ya, untuk kelas RKI, silakan untuk share screen. Presentasikan kasus asuhan keperawatan paliatif pada pasien kanker payudara. Ya, untuk teman-teman kelas RKI dipersilahkan untuk presentasi 10 menit dari sekarang 15.35. Baik, izin melanjutkan untuk kanker payudara. Kasusnya seorang perempuan berusia 50 tahun yang didiagnosis kanker stadium 4 telah mencapai target, namun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pasien mengalami penyebab paru-paru. Pasien mengalami metastasis kanker paru-paru, hati, tulang, dan otak. Mengalami nyeri penurunan berat nafsu makan setelah kemo. Oke, nyeri yang dirasakan seperti tajam dan berdenyut di area payudara dan punggung bawah dan semakin parah ketika bergerak berbaring dengan skalanya 9. Menyebar ke lengan kiri dan punggung dan terasa konstan selama beberapa minggu terakhir. Peningkatan intensitas nyeri, pasien dan suaminya belum mengetahui bahwa kondisi pasien dapat disembuhkan dan hanya memiliki waktu hidup beberapa minggu lagi. Klien mengatakan yang tidak berdaya dan khawatir dengan kondisinya. Hasil TTV diperoleh tekanan darah 145/98, suhu 37,9, respirasi rate 26, heart rate 90 dan SpO 93%, terpasang nasal kanul 5 liter per menit. Next. Next. Ya, selanjutnya pengkajian pada pasien kanker payudara. Berikut ada identitasnya. Lalu untuk pengkajian terbagi kepada 4 elemen. Boleh sebelumnya poin A, boleh pengkajian awal. Iya, sebelumnya maaf. Ya, oke. Yang
Pertama dari riwayat kesehatan. Untuk penyakitnya saat ini, beliau mengalami kanker payudara stadium 4, metastasis ke paru-paru, hati dan tulang, serta otak. Lalu Nyonya N mengalami nyeri hebat, sesak nafas, mual muntah, penurunan berat badan, dan lemah dan kejang. Lalu untuk penyakit dahulu, sudah mengalami kanker payudara mencapai stadium 4, semakin memburuk kondisinya. Untuk riwayat pengobatannya sama. Lalu untuk pengkajian kesejahteraan fisiknya, rasa sakit yang dirasakan semakin parah saat bergerak atau berbaring, nyerinya terasa tajam dan berdenyut di area payudara bawah, nyeri menyebar ke lengan kiri dan punggung, skala 9, nyeri terasa konstan dengan boleh di next. Untuk kelelahan, eh, untuk kelelahan, Nyonya N merasa lelah karena sakit yang dirasakannya, sulit bergerak. Lalu untuk pernafasannya sesak nafas dengan respirasi 26 kali per menit. Untuk gastrointestinal, pasiennya mual muntah. Lalu untuk neurologisnya, pasien sempat mengalami kejang di seluruh tubuhnya dan ingin meninggal dengan tenang. Di next. Ya boleh di next. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada pengkajian kesejahteraan sosial. Yang pertama ada dukungan keluarga yang dimana Nyonya N ini hanya tinggal bersama suaminya yang merupakan pengasuh utama yang merawat Nyonya N sehari-harinya. Dan juga anak-anak Nyonya N ini hidup rantau, jadi dia tidak tinggal di rumah. Selanjutnya ada dukungan sosial dan emosional yang dimana Nyonya N dan suaminya ini bilang kalau tidak memiliki tetangga yang terdekat yang bisa merawatnya juga perawatnya yang menjenguk gitu. Nyanyian hanya bisa diam di rumah karena penyakitnya dan Nyanyian merasa sangat kesepian dan tidak tenang karena hanya dirawat oleh suaminya. Selanjutnya ada keprihatinan praktis dan perencanaan perawatan lanjutan. Di sini kita bisa lihat ya perencanaan perawatan lanjutannya karena pasien dan suaminya juga belum mengetahui bahwa kondisi pasiennya ini sudah tidak dapat disembuhkan. Adapun perencanaan perawatan lanjutannya itu kontrol gejala, manajemen nyeri, dan pernapasannya. Lalu terapi paliatif yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup dan pengelolaan gejala tanpa mengutamakan pengobatan penyembuhan. Next. Yang selanjutnya ada dukungan emosional. Yaitu menjadwalkan sesi konseling untuk membantu pasien dan keluarganya. Lalu ada dukungan sosial yang dimana mengajak Nyonya N bergabung dengan kelompok dukungan kanker untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari orang-orang banyak. Lalu ada perencanaan akhir hayat, yaitu dimana mendorong Nyonya N untuk mendiskusikan dan mendokumentasikan keinginan tentang perawatan akhir hayat termasuk pesan DNR jika diperlukan. Selanjutnya ada manajemen stres dan kesejahteraan yang dimana mengintegrasikan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk membantu Nyonya N mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Next. Boleh, ya. Selanjutnya ada pengkajian kesejahteraan psikologis, yaitu suasana hati dan minat, yang dimana Nyonya N ini merasa sedih dan cemas, dan juga putus asa karena kondisi penyakitnya. Lalu penyesuaian dengan penyakit, Nyonya N dan suaminya ini belum mengetahui bahwa kondisinya ini, kondisi penyakit Nyonya N sudah tidak dapat disembuhkan, dan diperkirakan hanya memiliki waktu hidup beberapa minggu lagi. Lalu ada sumber daya dan kekuatan, pasien tidak memiliki sumber daya dukungan dari keluarga atau kerabat terdekat karena seperti yang di kasus dibilang suami Nyonya N atau adalah merupakan salah satu pengasuh utama yang merawat Nyonya N. Lalu Nyonya N dan suami ini sering melakukan ibadah bersama di rumah. Lalu ada nyeri keseluruhan yang dimana Nyonya N mengalami nyeri di area payudara dan punggung bawah karena nyeri yang dirasa Nyonya N ini Nyonya N jadi merasa sedih dan cemas yang membuat kondisinya semakin memburuk. Lalu ada penyakit mental yang sudah ada, tidak ada riwayat. Next.
Selanjutnya ada pengkajian kesehatan spiritual, yaitu sumber harapan yang dimana kehadiran dan dukungan dari suami klien. Lalu agama yang terorganisasi, klien tidak mengikuti koordinasi agama, spiritualitas pribadi dan praktik, klien memahami bahwa penyakit berasal dari Tuhan dan menerimanya. Lalu terakhir ada efek pada perawatan medis dan masalah akhir kehidupan, yang dimana klien mengalami diskusi sulit mengenai harapan dan ketakutan tentang akhir hidup, serta keinginan untuk menghabiskan waktu bersama suami. Next. Baik, selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Ya, di sini ada data fokusnya. Ya, data fokus terdiri dari data subjektif dan objektif. Ya, baik. Dilanjutkan. Data fokusnya ada data subjektif dan objektif, di mana subjektif yang tadi sudah dikaji, yang pertama ada pasien mengatakan telah menjalani berbagai macam pengobatan seperti kemoterapi, hormonal terapi, dan terapi target, namun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Lalu ia mengatakan mengalami nyeri hebat, sesak nafas, mual, muntah, penurunan berat badan, lemas, dan kejang. Lalu di sini dikaji untuk nyerinya pakai RST yang pertama nyeri akibat kanker stadium 4, nyeri dirasakan pasien seperti tajam dan berdenyut di area payudara dan punggung bawah dengan skala 9 dari 0 sampai 10. Lalu time-nya nyeri menyebar ke lengan kiri dan punggung dan terasa konstan selama beberapa minggu terakhir dengan peningkatan intensitas nyeri di malam hari. Klien mengatakan ia sulit memiliki harapan dan ketakutan tentang akhir hidup serta keinginan untuk menghabiskan waktu bersama suami. Lalu ia mengatakan merasa sedih, cemas, dan putus asa karena kondisi penyakitnya. Lalu data objektifnya, pasien tampak mengalami penyebaran kanker ke paru-paru, hati, tulang, dan otak. Didapatkan hasil tanda-tanda vitalnya, di mana tekanan darah 145 per 98 mm air raksa dan suhunya 37,9 Celcius, RR-nya 26 kali per menit, heart rate-nya 90 kali per menit, saturasinya 93%, tampak klien terpasang nasa kanul 5 lpm, klien tampak sesak, meringis, tidak nyaman, cemas, dan tampak ingin bersama suaminya. Iya. Baik, lalu didapatkan diagnosa pertama. Yang pertama, nyeri kronis karena infiltrasi tumor atau kanker mamai itu adanya pertumbuhan sel secara terus-menerus, lalu metastase sel kanker ke jaringan lain, sehingga supresi sel-sel saraf yang merangsang nyeri. Dan nyeri berlangsung lebih dari 3 bulan dalam kasus ini, sehingga didapatkan diagnosa keperawatannya nyeri kronis. Next. Diagnosa yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif dikarenakan adanya hambatan upaya napas. Eh, di kasus ini massa tumor mendesak ke jaringan luar, lalu infiltrasi ke pleura, terjadi ekspansi paru menurun, mengakibatkan pola napas tidak efektif. Next. Diagnosa ketiga defisit nutrisi karena faktor psikologis atau stres dan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Dari kemoterapi, pasien mengatakan ia mual muntah sehingga nausea, lalu kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi. Terjadi penurunan berat badan sehingga terjadi defisit nutrisi. Next.
Lalu ada diagnosa terakhir yaitu resiko distres spiritual karena adanya sakit kronis. Pasien mengalami sakit kanker stadium 4 sehingga terjadi ansietas. Pasien merasa takut akan kematian sehingga pasien beresiko distres spiritual. Next. Eh, Mohon maaf, RKI. Baik, selanjutnya adalah intervensi. Intervensi ini merupakan tahap ketiga dari proses keperawatan ya teman-teman. Bisa saya lanjutkan? Mohon maaf, RKI. Iya, mohon maaf Ibu, ini RKI masih ada intervensi. Apakah dilanjutkan aja apa Eh, bagaimana? intervensinya mewakili aja dari yang sebelumnya cukup. Ini ada 3 intervensi ya? Atau ini tahap ketiga? Izin Ibu, ini baru intervensi, belum implementasi Ibu. Oke, diringkas aja ya. Kan harus diperkirakan 10 menit selesai. Coba diringkas. Ya, baik. Untuk intervensi dari keempat diagnosa itu, Salah satunya aja yang diangkat. yang pertama itu ada nyeri kronis. Jadi tadi kan diagnosanya nyeri kronis ya. Nah, intervensinya adalah manajemen nyeri di mana kita melakukan eh, intervensi itu berdasarkan dengan karakteristik, lokasi, durasi, frekuensi dan sebagainya seperti PQRST yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Terus kita juga menanyakan skala nyerinya gimana. Terus kita cari tahu respon nyeri nonverbal dan bagaimana sih yang memperberat dan memperingan nyerinya itu faktornya apa saja? Bisa jadi dari faktor di luar lingkungan pasien seperti itu dan di sini kita juga menambahkan identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri karena dalam palliative care aspek budaya merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan mengingat yang minggu awal-awal perkuliahan paliatif itu kan ada pengaruh budaya terhadap paliatif ya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada pola nafas tidak efektif. Di sini kita pakai manajemen jalan nafas karena kan di sini di kasus kankernya itu udah metastase ke paru-paru. Jadi makanya di sini kita mengangkat intervensi tersebut karena diagnosanya adalah pola nafas tidak efektif. Selanjutnya ini ada defisit nutrisi karena pada pasien kanker ini kan sering menjalani kemoterapi sehingga nafsu makannya berkurang dan pada pasien yang di kasus ini itu mengalami mual dan muntah. Makanya kita mengangkat diagnosa defisit nutrisi dan intervensi keperawatannya adalah manajemen nutrisi. Selanjutnya yang terakhir itu di stres spiritual karena di sini pasien mengatakan tidak punya makna hidup lagi dan merasa cemas gitu ya. Makanya di sini ada distress dan spiritualnya karena pasien udah dalam tahap terminal. Di sini seperti biasa intervensinya itu adalah sama dukungan perkembangan spiritual kayak sediakan lingkungan yang tenang untuk refleksi dan kita juga memfasilitasi untuk kegiatan spiritual pasien tersebut. Untuk intervensinya itu aja teman-teman. Untuk selanjutnya adalah evaluasi bisa dilanjutkan oleh teman. Langsung aja, nggak usah tuker-tuker jadi lama. Udah lanjutin aja. Ayo. Next. Ya, selanjutnya diagnosa keperawatan nyeri kronis untuk hari kedua. S-nya itu pasien mengetahui skala nyeri 8. Eh, Seperti biasa kita juga pakai PKRST, nyeri akibat kanker payudara stadium 4, nyeri dirasakan pasien setelah tajam dan berdenyut di area dan punggung bawah. Nya itu 8. Pasien mengatakan nyerinya berkurang saat mendengarkan O-nya itu pasien tanpa menangis, pasien masih tampak tidak nyaman karena kesakitan. Tanda-tanda vitalnya itu ada tekanan darahnya 130 per 90, terus suhunya itu 36,
36,9 derajat Celcius, RR 23 kali per menit, heart rate-nya 89, SPO-nya 96. Untuk masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Next. Untuk Cukup pelana, satu masalah aja yang diangkat. baik Ibu. Waktunya sudah habis. Oke, moderator. Eh, Ya, baik. Terima kasih teman-teman dari kelas. Bertanya ke kelompok Novia Setianingsih, kelompok 3, kelas 4 Honors. Ya, moderator. Jadi di chat Ya, box itu udah ada pertanyaan. ya mohon maaf terlempar. Mungkin dari kolom moderator bisa ditampilkan share screen yang berisi pertanyaan dari rekan-rekan kelompok. Dari Novia Setianingsih ingin bertanya, kenapa salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi kanker payudara itu menggunakan sinar radiasi X-ray seperti contohnya pemeriksaan mamografi? Terima kasih. Bagi rekan-rekan kelompok juga bisa menjawab, dan teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya. Untuk pertanyaan yang kedua, Safira Fatimah Zahra dari kelompok 5 kelas A bertanya kepada kelas 4A, saya pernah baca di suatu literatur bahwa kanker payudara ini bisa menjamur. Untuk itu bagaimana intervensinya yang bisa dilakukan? Lalu dari Reski, dalam kelompok sudah memaparkan materi, salah satunya ada faktor genetik. Pertanyaan saya, bagaimana cara kerja gen BRCA1 dan BRCA2 dalam mencegah kanker? Dan yang keempat dari kelas A, bagaimana implementasi perawatan paliatif di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan pedoman yang ada? Untuk rekan-rekan bisa menjawab, dan rekan yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengetik di chat box. Ya, untuk Bismil Hanifah dipersilahkan. Ya, izin ya moderator, izin membantu jawab pertanyaan dari Reski Indah Syahputri. Ini suara saya kedengaran? Terdengar. Ya, mohon maaf off-cam ya, karena jaringan tidak stabil. Jadi izin menjelaskan. Untuk pertanyaan dari Anda, mungkin terdapat kekeliruan karena gen BRCA dan BRCA1 dan BRCA2 ini tidak mencegah kanker. Yang dijelaskan oleh kelompok tadi itu merupakan etiologi, yang artinya itu adalah merupakan penyebab ya. Jadi gen BRCA ini ada di dalam tubuh, fungsinya itu untuk memperbaiki sel DNA yang rusak. Dan ketika si BRCA1 dan BRCA2 ini bermutasi,
otomatis untuk sel DNA ini akan mengalami eh, akumulasi mutasi lain juga, yang artinya nantinya si gen BRCA2 dan satu ini akan mengarah ke perkembangan kanker. Mungkin seperti itu. Kalau dari kelompok kelas A ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Ya, untuk teman-teman dari kelas A, dari Amelia Putri, dipersilahkan. Ya, baik. Izin masuk, moderator. Saya Melia Putri, perwakilan dari kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fazwa. Pertanyaannya, bagaimana sih implementasi perawatan paliatif di lapangan? Masih bisa melakukan implementasi paliatif ini, kita tidak. Ini sinyal di ibu apa sinyal dari kalian ya? Terus putus. Izin Ibu, Mm-mm. suaranya terputus-putus. Berarti sinyal dari sini ya, sinyal di ibu ya. Oke, aku pakai tethering coba. Masih putus-putus. Ya, suara ibu sudah terdengar? Halo? Terdengar Ibu. Oke, udah aman ya. Silakan lanjutkan. Ya, dari rekan kelompok mungkin bisa dilanjutkan. Ya, izin masuk, Mod. Ya, saya Adinda Dwi, perwakilan dari kelompok ingin menjawab pertanyaan dari Novia. Jadi pertanyaannya itu, kenapa salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi kanker payudara itu menggunakan sinar radiasi X-ray? Seperti contohnya pemeriksaan mamografi, padahal itu kan salah satu penyebab terjadinya kanker payudara itu karena terpapar radiasi. Ya, jadi pemeriksaan X-ray ini seperti mamografi ini penting untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini, meskipun ada resiko radiasi. Jadi para tenaga kesehatan ini pastinya akan mengatur dosis radiasi yang digunakan, dan biasanya ini akan diset sangat rendah dalam radiasinya, dan manfaatnya ini dalam menemukan kanker ini lebih besar dibandingkan dengan resikonya, terutama jika dilakukan secara teratur. Mungkin dari kelompok cukup. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Dea bisa ditambahkan. Baik, izin masuk ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safira. Bagaimana intervensi yang dapat dilakukan kepada pasien yang kanker payudara ini bisa berjamur? Intervensi yang dilakukan pada pasien dengan kanker payudara yang mengalami luka fungating itu melibatkan pendekatan holistik dan multidisiplin. Kemudian ada beberapa intervensi yang diidentifikasi dalam kajian tersebut. Yang pertama ada pengkajian holistik, yaitu melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi pasien, termasuk penyebab dan tahap kanker. Kemudian pemahaman pasien tentang penyakitnya, kemudian status gizi, serta dampak psikososial dan juga spiritual dari penyakit dan luka yang dialami. Kemudian yang kedua ada manajemen gejala, yaitu fokus pada pengelolaan gejala utama. Yang sering ditemukan itu yang pertama ada malodor, yaitu penanganan dapat dilakukan dengan penggunaan antibiotik seperti metronidazole, kemudian serta obat topikal dan desinfektan. Kemudian ada nyeri, yaitu menggunakan pendekatan yang mencakup analgesik sesuai dengan konsensus manajemen nyeri. Serta juga terapi komplementer seperti relaksasi dan akupuntur. Lalu ada eksudasi, yaitu menggunakan balutan yang dapat menyerap eksudat berlebih dan mencegah infeksi. Kemudian ada juga maserasi periwon, yaitu menggunakan proteksi periwon dan balutan
superabsorben untuk mencegah kerusakan kulit di sekitar luka. Lalu ada perdarahan, yaitu intervensi dapat mencakup penekanan langsung, penggunaan agen hemostatik, dan terapi radiasi jika diperlukan. Lalu ada dukungan psikososial dan spiritual. Nah, memberikan dukungan psikologis melalui konseling dan melibatkan keluarga dalam perawatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian untuk pendekatan paliatifnya itu mengintegrasikan perawatan paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga memberikan perawatan sportif yang sesuai dengan kebutuhan pasien di tahap akhir kehidupan. Nah, intervensi ini itu bertujuan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan dukungan yang komprehensif bagi pasien dan keluarganya. Apakah sudah cukup? Ya baik, terima kasih Dea atas jawabannya. Ada pertanyaan baru juga dari Sabrina Novilda. Dipersilahkan terlebih dahulu untuk Amelia Putri. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya moderator, saya izin melanjutkan jawaban yang tadi sempat bermasalah karena jaringan. Untuk pertanyaan dari Fazwa, jawabannya menurut kelompok itu kita masih bisa melakukan implementasi melalui pedoman SDKI, SIKI, SLKI. Tapi di konteks paliatif, kita tidak hanya memperhatikan fisiknya saja, tapi kita juga memperhatikan aspek sosial, psikososial, spiritual, dengan menerapkan prinsip komunikasi yang baik pada pasien perawatan paliatif, seperti empati kepada pasien. Selain itu, kita juga menggunakan bahasa yang sederhana, uh, baik itu pasiennya sadar ataupun enggak, karena kita juga tetap harus meminta izin kepada pasien tersebut. Dan jangan lupa kita juga tetap melibatkan keluarga agar keluarga merasa dilibatkan dalam perawatan pasien. Sekian, apakah sudah cukup menjawab, Pak Zua? Sudah cukup, terima kasih. Ya baik, Pak Jua sudah terjawab dan terima kasih Amelia atas jawabannya. Ada dua pertanyaan. Pertama dari Sabrina Novilda. Recording stopped. Sebelumnya, mohon maaf, izin Ibu untuk pertanyaan yang sudah dijawab. Ada 4 pertanyaan, lalu terdapat 2 pertanyaan lagi, Ibu. Apakah dilanjut? Kita pending dulu, nanti dijawab dengan secara tertulis ya. Ya. Oke, buat conclusion aja, nanti terus kita sedikit diulas ya. Ya, moderator. Ditutup aja, terus buat conclusionnya. Ya, silakan. Ya, baik Ibu, izin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Kita mempelajari tentang asuhan keperawatan paliatif pada pasien kanker payudara. Yang seperti kita tahu, kanker payudara ini berkembang di dalam jaringan payudara dan mulai tumbuh secara tidak terkendali yang membentuk tumor. Dan untuk manifestasi klinis yang sudah dijelaskan terdapat benjolan, ada perubahan bentuk kulit payudara seperti bertekstur, terus merasa nyeri pada ketiak. Dan untuk konsep asuhan keperawatan pada perawatan paliatif, untuk yang paling utama adalah nyeri kronis. Lalu untuk rekan-rekan tadi sudah mempresentasikan terdapat pola nafas yang tidak efektif, lalu defisit nutrisi dan resiko distres spiritual. Dengan intervensi yang paling utama pada manajemen pada perawatan paliatif kanker payudara adalah manajemen nyeri.
Mungkin itu saja kesimpulan dari saya sebagai moderator. Kurang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Ibu Ita. Ya, baik. Terima kasih moderator. Kita kasih big applause buat kelompok, 3 kelompok yang sudah mempresentasikan skop dari bagaimana asuhan keperawatan paliatif pada pasien dengan CA. Ya, jadi intinya saya hanya nggak akan banyak-banyak bicara 3 menit aja ya. Ya, jadi kalau bicara kita paliatif berarti unsur-unsur yang kita apa terapkan tadi tidak semua dari ASKEP itu bisa dikeluarkan, tapi pada intinya ya karena keterbatasan waktu tadi ya, nah kalau dikeluarkan semua akan lebih komprehensif. Kalian tinggal tugas apa yang sudah disampaikan kelompok dibaca lagi ya. Nah, kalau kita lihat perawatan paliatif, berarti tujuan utama kita adalah membuat dia sejahtera pada saat di ujung akhir hidupnya, ya. Eh, Memang usia itu bukan kita menentukan, tetapi dengan alur atau dengan track dari penyakitnya ini, itu akan terlihat bagaimana progres penyakitnya, apalagi CA, ya. CA itu akan terlihat apakah ini memanjang, karena mulai dari apa istilahnya apa staging atau apa staging apa tadi dibilang kok jadi saya lupa ya, jadi dari staging 0 sampai ke 1 itu nggak ada yang kelihatan, orang baru tahu setelah dia di fase yang lanjut. Nah, proses ini yang pada akhirnya setelah dia fase lanjut misalnya apa tahap 4 ke sana, nah ini sudah mulai tidak ada lagi pengobatan yang bisa apa bisa membantu ya dengan perspektif manusia ya. Nah, pada saat ini maka kita sudah harus bisa mengkondisikan pasien dalam kondisi yang acceptance ya, kemudian dia tetap merasa bahagia di hari akhirnya, kemudian dia dari bebas dari ketidaknyamanan ya, dan dia dikelilingi oleh orang-orang tercinta. Jadi itu yang kita harus fasilitasi ya. Jadi ketika kalian berada di perawatan paliatif atau terus lanjut ke keluarga, kemampuan kalian untuk berbahasa yang komunikatif, yang terapeutik itu menjadi penting, ya. Jadi kalian harus bisa menampilkan bagaimana sih cara berkomunikasi, ya. Bagaimana ketika kalian mencoba untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif. Apa yang harus dilakukan ketika kalian mengurangi rasa nyeri pasien, ya, dan bagaimana kalian melibatkan keluarga untuk bisa menjadi supporting. Itu yang penting. Jangan jangan sampai keluarga jadi simpatik. Dia ikut sedih ketika ngelihat keluarganya yang sakit. Padahal keluarga ini ingin dikuatkan, ya. Jadi kesiapan dari keluarga menghadapi salah satu anggota keluarga sakit itu juga harus disiapkan, ya. Sehingga mereka mempunyai hubungan yang saling menguatkan dan ini dibantu oleh perawat. Itu ya. Nah, upaya ini yang harus kalian camkan nanti pada saat praktek itu menengahkan bagaimana kalian melakukan komunikasi terapeutik dan empati, dan bagaimana kalian punya perspektif, ya, perspektif empati, ya, bagaimana membuat suatu kondisi ini menjadi terkondisikan, ya. Jadi itu yang mungkin yang kalian perlu lakukan, ya, bahwa perawatan paliatif ya dengan kasus CA itu menjadi banyak hal yang perlu diperhatikan, ya. Jadi penderitaan pasien itu harus diminimalkan, ya. Jadi masuk kepada kesejahteraan. Itu ya. Jadi bagaimana teknik untuk bisa menurunkan nyeri, bagaimana teknik untuk bisa meningkatkan coping yang efektif, itu kalianlah yang nanti akan membantu pasien juga keluarganya, gitu ya. Nah, jadi untuk itu kalian harus bisa dari sekarang membekali diri kalian untuk bisa skillful ya terhadap tindakan-tindakan atau intervensi yang terkait dengan ke meningkatkan kenyamanan, psikososialnya ditingkatkan, komunikasi terapeutiknya dimainkan, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi trigger ya. Mungkin tidak akan puas dengan waktu yang singkat ini kalian melihat ini. Oh ya, baca lagi gitu ya. Kalian baca terus, baca dan baca ya. Nanti pada saat akhirnya praktek keperawatan kalian sudah lebih mahir gitu ya. Oke, saya rasa tidak panjang lebar.
Saya rasa saya cukupi sampai di sini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah SS belum ya? Izin masuk, Ibu. Mm-mm. Mau di screenshot terlebih dahulu ya, Oke. Ibu. Heeh. Baik, Ibu. 1 menit. Iya, boleh di raise hand, Ibu, untuk kelas A. Semua boleh on cam dan raise hand. Sebentar ya, Ibu. Ya. Saya SS ya. Ya. Slide 1. Slide 2. Udah, Ibu, dilanjut kelas lain. Untuk kelas B Silakan. bisa on cam dan raise hand. 1, 2, 3. Ulang, ulang, ulang. 1, 2, 3. Untuk kelas B udah. Untuk RKI, KI on cam. Ayo, on cam. Ya sudah. Sudah, Udah selesai? Ibu izin live ya semuanya. Hati-hati di jalan yang mau pulang. Sehat-sehat semua.